Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 9, kelanjutan dari materi kemarin, yaitu bab tentang ekologi. Jika pertemuan kemarin kita membahas tentang unsur-unsur dari suatu ekosistem, kemudian kita juga bicara tentang piramida makanan, lalu bicara tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan, kemudian juga bicara tentang energi. Nah, kali ini kita akan mengkhususkan pada materi. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah daur dari materi. Nah, saya akan mengulang sedikit apa bedanya arus energi dengan daur materi. Kenapa energi itu disebut arus dan kenapa materi itu disebut daur? Oke, kalau kalian perhatikan yang namanya arus itu artinya adalah searah. Jadi dia dari awal ke akhir itu hanya berupa garis lurus. Sementara kalau daur, yang namanya daur itu berupa siklus atau berupa sesuatu yang berulang atau lingkaran. Maka dalam hal ini materi itu akan berupa lingkaran dari awal kembali lagi ke sana gitu. Nah, kenapa energi disebut arus? Ini sudah kita bahas kemarin, bahwa di dalam energi itu dikatakan hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan, namun energi dapat berubah menjadi bentuk lainnya. Nah, di dalam rantai makanan, energi itu energi kita yang paling utama itu berasal dari energi matahari. Dan ketika energi itu masuk ke dalam rantai makanan, terjadi pengurangan yang kita sebut dengan entropi, sehingga di akhir itu energi akan habis dalam rantai makanan. Jadi di sini itu habisnya itu dalam rantai makanan, bukan energinya yang hilang, tapi energinya di dalam rantai makanan itu semakin berkurang karena energi itu lepas keluar dari rantai makanan atau yang kita sebut dengan entropi, sehingga rantai makanan itu bersifat lurus, dari masuk sampai keluar itu hanya berupa garis lurus. Oleh karena itu energi disebut sebagai arus. Beda dengan energi, kalau materi itu berupa daur atau siklus. Kenapa begitu? Karena materi itu di dalam rantai makanan, meskipun dia keluar dari rantai makanan, tapi materi itu akan kembali lagi ke dalam rantai makanan, begitu, sehingga dia disebut sebagai daur. Oke, sekarang sudah paham ya apa bedanya arus dengan daur. Kenapa energi disebut arus? Karena energi di dalam rantai makanan itu lama-kelamaan akan habis akibat energi itu keluar dari rantai makanan berupa panas atau entropi, dan energi tidak bisa kembali ke dalam rantai makanan, sehingga energi harus terus-menerus dipasok dari sumbernya. Sumber energi yang kita gunakan yang paling utama adalah energi matahari. Sementara untuk materi itu dia berupa senyawa-senyawa kimia yang akan berubah. Kadang ada yang berubah menjadi unsur, ada yang memang terus dalam wujud senyawa. Tetapi si materi ini walaupun dia keluar dari rantai makanan, itu akan kembali lagi ke dalam rantai makanan, sehingga materi itu berupa siklus atau daur. Tuh. Oke, baik, selanjutnya yang kita kenal dengan daur materi itu istilahnya adalah daur biogeokimia. Kenapa disebut daur biogeokimia? Bio itu artinya makhluk hidup. Geo artinya bumi atau lingkungan sekitar kita, dalam hal ini adalah alam.
dan kimia adalah unsur-unsur kimianya. Jadi yang disebut daur biogeokimia adalah perjalanan unsur-unsur kimia, baik unsur maupun senyawa, yang terjadi dari makhluk hidup, kemudian ke lingkungan, dan kembali lagi ke makhluk hidup. Itulah yang disebut dengan daur biogeokimia. Atau bisa saya ulang, daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik, dalam hal ini adalah makhluk hidup, dan kembali lagi ke lingkungan, atau dalam hal ini adalah geonya atau buminya, lingkungannya. Daur biogeokimia itu terbagi menjadi dua macam. Ada daur materi senyawa dan ada daur materi unsur. Apakah bedanya? Nah, ini kalau yang belajar kimia harusnya sudah paham. Apa bedanya senyawa dengan unsur? Oke, kalau di kimia yang disebut dengan senyawa itu artinya sesuatu yang sudah jadi unsur-unsur kimia yang sudah saling bergabung. Contohnya yang akan kita bahas adalah daur hidrologi atau daur air. Kamu tahu senyawa kimia air kan? Ya, senyawa kimia air itu adalah H2O. Nah, H2O itu adalah senyawa. Kalau unsurnya itu adalah terdiri dari H dan O. Nah, di sini jadi kenapa daur air disebut daur materi senyawa? Karena air itu bergerak, artinya bukan bergerak ya. Air itu di dunia ini berjalan mengikuti arus daurnya, siklusnya itu tetap dalam ikatan kimia senyawa berupa H2O walaupun wujudnya berbeda-beda. Contohnya misalkan air dalam bentuk cairan atau yang kita kenal dengan air, itu senyawa kimianya H2O. Air dalam bentuk padat atau yang kita kenal dengan es, itu juga senyawa kimianya H2O. Air dalam bentuk uap atau yang kita kenal dengan uap air, itu juga senyawa kimianya H2O. Jadi walaupun dia dalam bentuk padat, cair, ataupun gas, air itu selalu dalam bentuk ikatan kimia H2O, sehingga air disebut mengalami daur materi senyawa gitu, karena selalu berikatan antara 2H dengan 1O atau yang kita kenal dengan H2O. Nah, jadi di sini daur materi senyawa yaitu daur materi yang selama proses perpindahannya hanya mengalami perubahan wujud atau fasa. Jadi wujudnya aja yang berubah, apakah cair, padat, atau gas, sementara ikatan kimianya selalu tetap, selalu dalam ikatan H2O. Nah, yang bisa kita lihat di sini, jadi di sini adalah daur atau siklus hidrologi. Kalian mungkin akan lebih mengenal atau familiar dengan yang namanya Yang namanya itu adalah daur air atau hujan, daur hujan. Nah, itu mungkin cuman kalau sekarang karena kalian sudah dewasa, sudah lebih besar, sudah tingkat SMA, maka kalian harus mulai familiar dengan istilah lain yaitu daur materi senyawa yaitu daur hidrologi. Oke, baik. Di sini daur hidrologi dimulai dari, ya lagi kecil pasti hafal lah gitu. Hujan, titik-titik air. Hujan turun, kemudian nanti hujannya akan mengalir ke sungai, lalu dari sungai ke laut, di laut kemudian mengalami penguapan jadi awan, nanti turun lagi hujan. Nah, seperti itu. Itu ketika
peristiwa hujan gitu. Nah, daur hidrologi itu sama saja seperti itu, cuman sekarang kalian harus lebih familiar dengan istilah-istilahnya. Jadi istilah yang pertama adalah yang harus kalian pahami, ada transpirasi dan ada evaporasi. Tolong ini yang digarisbawahi, transpirasi dengan evaporasi. Bedanya apa? Dua-dua ini artinya sama-sama penguapan. Transpirasi juga penguapan, evaporasi juga penguapan. Bedanya, kalau transpirasi itu adalah penguapan dari makhluk hidup. Contohnya dari tumbuhan, dari hewan, dari manusia, dari mungkin mikroorganisme, itu semua adalah transpirasi. Tapi kalau dari benda mati, maka disebutnya evaporasi. Gitu, misalkan dari tanah. Air menguap dari tanah. Tanah kan mengandung air. Nah, tanahnya kalau kena cahaya matahari, kepanasan, maka tanahnya itu nanti akan melepaskan uap airnya. Nah, uap air ini yang lepas itu disebut penguapan yang namanya evaporasi. Bukan cuma dari tanah, misalkan dari benda-benda mati lainnya. Misalkan seperti dari meja, dari kursi, kalau dijemur itu kan nanti juga akan kering. Dari pakaian, misalkan kan air misalkan ada di pakaian basah ketika dicuci, ketika pakaian itu dijemur, maka airnya akan lepas sehingga pakaiannya menjadi kering. Nah, penguapan air dari pakaian itu disebut dengan evaporasi karena dia menguap dari benda mati. Kemudian air yang menguap atau yang kita sebut dengan uap air itu kemudian nanti akan berkumpul membentuk awan. Nah, di dalam bentuk awan ini kemudian dia akan terkondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi itu jadi terbentuknya titik-titik uap air gitu. Jadi berkumpul membentuk titik-titik uap air. Nah, itu yang disebut dengan kondensasi, pembentukan awan. Lalu ketika suhu berubah, maka titik-titik uap air ini pun akan mengalami bersatu uap airnya. Kalau sudah bersatu, akhirnya akan menjadi tetesan-tetesan hujan. Dan tetesan air yang jatuh ini yang disebut dengan presipitasi. Jadi kita jangan ngomong lagi air jatuh gitu, tapi presipitasi. Kenapa? Karena presipitasi itu tidak selalu dalam bentuk cair, bisa saja dalam bentuk padat, seperti misalkan yang sekarang suka terjadi, yaitu kita menyebutnya hujan batu es gitu. Jadi hujannya udah bukan bentuk cair lagi, tapi sudah berupa batu es. Kenapa itu terjadi? Hujan batu es itu terjadi karena terjadi perbedaan suhu yang sangat ekstrim antara di bagian bawah atmosfer dengan di bagian atas atmosfer. Jadi kalau yang normal itu harusnya air itu bentuknya di atas atmosfer itu kan dingin sehingga air itu bentuknya padat. Kemudian dia akan turun dan mengalami gesekan perubahan suhu sehingga akan mencair. Jadi turun ke bumi itu dalam bentuk cair. Tapi yang terjadi ketika suhu sangat ekstrim perbedaannya, si es batu ini kemudian langsung akan turun ke bumi sehingga itu yang terjadi hujan batu es. Nah, bentuk hujan yang lainnya adalah misalkan seperti presipitasi ya maksudnya. Bentuk presipitasi lainnya itu misalkan dalam bentuk salju. Nah, jadi sekarang kita ngomongnya adalah presipitasi. Jadi kalau ditanyakan daur hidrologi dimulai dari apa? Dimulai dari evaporasi. Jadi evaporasi penguapan dari benda mati, transpirasi penguapan dari benda hidup, semua uap air itu akan naik ke atmosfer, kemudian dia akan mengalami kondensasi, lalu setelah terjadi kondensasi, uap air itu saling bersatu membentuk titik-titik embun dan akan turun ke bumi. Peristiwanya disebut presipitasi. Lalu air ataupun salju ataupun es ini kemudian nanti akan kembali lagi menguap ke atas. Nah, itu terjadi bolak-balik
dan bentuknya selalu dalam ikatan H2O sehingga air disebut mengalami daur materi senyawa itu. Oke. Kemudian kita lanjut dengan daur materi unsur. Nah, apa yang disebut dengan daur materi unsur? Kalau daur materi unsur itu adalah daur materi yang selama proses perpindahannya melibatkan perubahan bentuk dan ikatan molekul kimia. Jadi bukan cuma wujudnya yang berubah, tapi ikatan kimianya juga berubah. Contoh misalkan pada daur nitrogen. Nitrogen di atmosfer itu bentuknya N2. Jadi ada dua nitrogen, unsur nitrogen yang saling berikatan membentuk N2. Tapi ketika sudah di dalam tanah, di dalam tubuh itu bisa bentuk protein, bisa bentuk nitrat, bisa bentuk nitrit. Nah itu senyawa kimianya itu ikatannya beda-beda. Ada NO3-, ada NH4, ada N2 gitu. Jadi si nitrogen ini ikatan kimianya bentuknya beda-beda. Nah maka disebut dengan daur materi unsur. Daur materi unsur yang akan dibahas ada ada 4, maaf. Yang pertama adalah daur karbon dioksida atau daur oksigen. Ini sebetulnya kalian sudah familiar juga. Ini yang disebut dengan proses fotosintesis gitu. Cuman kalau fotosintesis biasanya yang kita soroti hanya oksigennya saja. Padahal di situ include atau tergabung antara oksigen dan karbon dioksida gitu. Kemudian ada daur fosfor, lalu ada daur sulfur, dan ada daur nitrogen. Nah, pada materi bahasan sekarang ini kalian harus betul-betul kuat kimianya. Kenapa? Karena kita akan selalu bersentuhan dengan senyawa-senyawa kimia gitu. Oke, baik. Yang pertama saya akan paparkan tentang daur nitrogen. Nah, buat apa sih nitrogen? Nitrogen itu merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, yaitu sebagai komponen pembentuk protein, kemudian sebagai komponen penyusun asam nukleat atau DNA dan RNA. Mungkin kalian pernah dengar atau familiar dengan istilah DNA, RNA apa itu? Nah, waktu kita bahas virus, bahas bakteri itu kan sudah tuh. Jadi itu adalah asam nukleat atau materi genetik yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, penyusunnya itu adalah nitrogen gitu. Jadi di sini daur nitrogen itu perlu kita pelajari karena memang itu pembentuk dari makhluk hidup gitu. Oke. Nitrogen di alam itu jumlahnya paling banyak, yaitu sekitar 80% udara yang ada di dunia ini, di atmosfer ini, itu justru kandungannya adalah nitrogen. Mungkin selama ini kalian menganggapnya yang paling banyak itu oksigen. Sebetulnya itu salah, karena oksigen itu hanya 16%, sementara nitrogen itu adalah 80%. Dan sisanya itu adalah unsur-unsur lain. Artinya nitrogen itu sudah paling banyak sekali. Tapi kelemahannya adalah nitrogen itu tidak bisa langsung digunakan oleh makhluk hidup. Tidak seperti oksigen. Kalau oksigen kan tinggal kita hirup, kita gunakan, oke gitu. Tapi kalau nitrogen itu walaupun jumlahnya banyak di atmosfer, tapi makhluk hidup tidak langsung bisa menggunakan. Harus dibantu oleh misalkan alga atau bakteri gitu. Jadi ada dulu pengikatan baru oleh bakteri, alga, atau mungkin dibantu oleh industri atau petir, nah baru bisa masuk ke dalam rantai makanan. Nah di situ kalau sudah ada di dalam rantai makanan, maka baru bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lainnya. Oke, baik kita jelaskan di sini. Jadi nitrogen sekali lagi paling banyak ada di atmosfer, tapi tidak bisa langsung digunakan oleh tumbuhan. Jadi nggak bisa nih, nggak ada jalur ke sini, gitu. Jadi kemana jalurnya? Nah jalurnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah dengan fiksasi atau pengikatan oleh industri. Jadi di sini bisa dibantu nitrogen itu dibuat oleh industri. Yang kedua adalah si nitrogen ini bisa diikat oleh simbiosis antara alga biru dengan bakteri.
Ini yang dulu pernah kita bahas, yaitu misalkan seperti rhizobium. Rhizobium itu adalah bentil akar yang ada di tanaman kacang-kacangan. Yang saya bilang itu seperti kutil kalau di kacang tanah gitu. Jadi di akar kacang tanah itu ada yang ngebendul tapi tidak ada kacangnya. Nah, itu sebetulnya di dalamnya ada simbiosis antara alga biru dengan bakteri yang kita kenal dengan nama rhizobium gitu. Kemudian nitrogen juga bisa diikat oleh bakteri azotobakter ataupun oleh Clostridium. Nah, ini adalah mikroorganisme yang bisa membantu mengikat nitrogen. Kemudian yang keempat, nitrogen juga bisa diikat atau masuk ke dalam rantai makanan oleh bantuan kilat atau petir. Nah, kenapa oleh kilat dan petir? Karena seperti kamu tahu, kilat itu energinya luar biasa. Jadi begitu dahsyatnya sehingga bisa menggosongkan segala sesuatu. Nitrogen itu secara kimia ikatannya itu rangkap 3. Jadi antara N dengan N itu rangkap 3. Untuk memecahkan satu rangkap saja itu butuh energi yang cukup besar. Apalagi kalau 3 rangkap. Nah, energi dari petir inilah yang akan membantu pecahnya ikatan antara 2 nitrogen pada bentuk N2. Nah, kalau nitrogennya sudah dipecah seperti itu, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah nitrogen itu bisa kemudian masuk dalam bentuk senyawa amoniak di dalam tanah gitu. Bisa amoniak, bisa amonium di dalam tanah. Tapi bentuk yang lainnya adalah nitrogen itu ada dalam bentuk nitrat. Nah, dalam bentuk nitrat. 2 ini antara bentuk nitrat dengan bentuk amoniak atau amonium ini yang bisa dimanfaatkan atau bisa diserap oleh tumbuhan, oleh akar gitu. Jadi nitrogen, kalau ditanya nitrogen yang masuk ke dalam rantai makanan bentuk apa? Bentuknya ada 3. Bisa amoniak atau amonium atau bisa juga dalam bentuk nitrat. Ini 3 ini bisa diabsorpsi atau diserap oleh akar tanaman sehingga sekarang nitrogen ada di dalam tumbuhan. Nah, nitrogen ada di dalam tumbuhan, di dalam mikroba, kemudian kalau sudah ada di dalam tumbuhan, sudah ada di dalam rantai makanan, baru bisa dimakan oleh konsumen lainnya, misalkan seperti hewan atau manusia. Nah, baru tuh ada nitrogen di dalam tubuh hewan dan manusia. Jadi sekali lagi, walaupun nitrogen banyak di atmosfer, tapi kita tidak bisa langsung menggunakannya. Harus lewat pemecahan dulu, masuk ke dalam tumbuhan, baru bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, nitrogen sekali lagi penting ini sebagai zat tumbuh atau sebagai protein gitu. Kemudian peran lainnya nitrogen itu adalah sebagai materi genetik atau pewarisan sifat keturunan gitu. Nah, kemudian nitrogen yang ada di dalam rantai makanan, entah itu di tumbuhan, entah itu di hewan, ketika tumbuhan dan hewan ini mati, maka nitrogen akan berupa bahan organik yang ada di dalam tanah. Gitu. Jadi kan tumbuhan mati, kemudian hewan mati, manusia mati. Itu semua akan membawa nitrogennya, kemudian akan berada di dalam tanah. Jika misalkan manusia mati dikubur, nah nitrogennya kan ada di dalam tanah. Tapi selain manusia mati, nitrogen bisa masuk ke dalam tanah juga itu karena adanya ekskret atau pengeluaran. Pengeluaran nitrogen itu dikeluarkan lewat apa? Lewat urin atau lewat tinja. Tinja tahu kan? Tinja itu feses atau ya gitulah, EO lah gitu. Nah, itu kemudian nanti bahan organik ini, jadi si nitrogen dalam bentuk bahan organik ini kemudian akan dibusukkan oleh bakteri dan jamur sehingga dibentuk menjadi senyawa amoniak atau amonium kembali. Nah, ketika dia dalam bentuk amoniak amonium ada 2 kemungkinan. 1, si amoniak atau amonium ini akan diserap lagi oleh tumbuhan. Jadi masuk lagi ke tumbuhan, bolak-balik begini. Yang kedua, amoniak dan amonium ini akan mengalami nitrifikasi. Nah, apa itu nitrifikasi?
Nitrifikasi itu adalah pembentukan amoniak amonium berubah menjadi nitrit dan kemudian berubah menjadi nitrat. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah bakteri. Ketika senyawa amoniak atau NH3 dan amonium atau NH4 ini diubah oleh bakteri Nitrosomonas, maka akan berubah menjadi nitrit atau NO2. Nah, ini bahaya. NO2 ini bagi makhluk hidup bersifat racun, sehingga harus segera dirubah kembali. Nah, siapa yang merubah? Yang merubah adalah bakteri yang bernama nitrobakter. Nah, nitrobakter akan merubah nitrit menjadi nitrat. Setelah menjadi nitrat, ini ada dua kemungkinan lagi. Kemungkinan yang pertama, nitrat ini akan diserap kembali oleh tumbuhan. Jadi masuk lagi ke tumbuhan. Seperti tadi, mengulang. Tapi kemungkinan yang kedua, ketika ternyata di tanah tidak ada oksigen, maka nitrat akan diubah menjadi N2 kembali dan lepas ke atmosfer. Itu yang disebut dengan tanahnya tidak subur, tanahnya kurang oksigen. Makanya tanah itu perlu gembur atau partikel tanahnya tidak terlalu padat. Kenapa? Supaya ada oksigen yang bisa masuk ke dalam tanah sehingga nitrat ini tidak diubah menjadi N2 lagi dan lari ke atmosfer gitu. Udah susah-susah masuk ke rantai makanan, ketika tidak ada oksigen, maka nitrat ini akan diubah. Siapa pengubahnya? Pengubahnya adalah bakteri denitrifikan. Nah, contohnya apa? Thiobacillus denitrifikan dan Pseudomonas denitrifikan. Ini adalah dua bakteri yang akan merubah nitrat menjadi N2 di atmosfer. Proses perubahan nitrat menjadi N2 di atmosfer disebut denitrifikasi. Oke, jadi ini adalah denitrifikasi. D itu adalah kembali. Jadi si nitratnya kembali lepas ke atmosfer gitu. Dan ini disebut mengurangi kesuburan tanah. Kenapa mengurangi kesuburan tanah? Jelas karena nitrogennya hilang dari tanah gitu. Nah, itu adalah daur tentang nitrogen. Jadi cukup jelimet daur nitrogen itu dimulai dari nitrogen yang banyak di atmosfer tapi tidak bisa digunakan langsung oleh makhluk hidup. Nah, dia harus difiksasi atau diikat oleh 4 macam, yaitu bisa oleh industri, bisa oleh rhizobium, bisa juga oleh azotobacter atau clostridium, dan bisa dengan bantuan kilat atau petir. Sehingga si N2 ini bisa masuk ke dalam rantai makanan. Masuk ke dalam rantaian makanan dalam bentuk, bisa dalam bentuk nitrat, bisa dalam bentuk amoniak, bisa juga dalam bentuk amonium. Nah, 3 macam ini yang kemudian bisa diserap oleh tumbuhan. Lalu ada nitrogen di dalam tumbuhan. Nitrogen di dalam tumbuhan kemudian masuk ke dalam tubuh hewan, lalu masuk ke dalam tubuh manusia. Tumbuhan, hewan, manusia semuanya akan mati, maka nitrogen sekarang berada di dalam tanah berupa bahan organik. Kemudian lagi selain mati juga ternyata nitrogen itu bisa keluar dari rantai makanan jika dikeluarkan oleh makhluk hidup dalam bentuk urin atau tinja. Lalu bahan organik nitrogen dalam bentuk bahan organik ini akan dibusukkan oleh bakteri dan jamur sehingga bentuknya berubah menjadi amoniak dan amonium lagi. Ketika bentuk amoniak dan amonium, maka ada 2 kemungkinan. 1, amoniak dan amonium ini akan diserap kembali oleh tumbuhan untuk kemudian masuk lagi ke dalam rantai makanan. Yang kedua, amoniak dan amonium ini akan mengalami nitrifikasi oleh bakteri, yang dimana prosesnya adalah amoniak dan amonium ini akan dirubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas, di mana nitrit ini sifatnya racun. Lalu nitrit ini harus segera dirubah lagi oleh bakteri Nitrobakter menjadi nitrat. Dalam kondisi nitrat, ini ada 2 kemungkinan. Nitrat bisa langsung diserap oleh tumbuhan, dipergunakan kembali masuk ke dalam rantai makanan,
atau nitrat itu jika dalam kondisi anaerob atau kekurangan oksigen, maka akan diubah oleh bakteri Thiobacillus denitrificans dan Pseudomonas denitrificans ini menjadi N2 lagi di atmosfer dan keluar dari rantai makanan. Peristiwanya disebut denitrifikasi. Oke, itu cukup jelimet untuk daur nitrogen. Kita lanjutkan ke daur fosfor. Fosfor. Nah, untuk apa sih fosfor? Fosfor itu misalkan ada di dalam tubuh makhluk hidup, itu berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan energi. Energi apa? Energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Itu adalah bentuk energi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ketika mengalami metabolisme. Nah, ATP ini nanti yang akan berperan apakah energinya keluar, lepas, atau energinya justru diserap. Itu nanti akan lebih dibahas lagi di kelas 3 tentang metabolisme. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas seperti apa sih jalannya dari fosfor itu. Oke, jadi fosfor di sini biasanya banyak itu ditambang ya, fosfor itu ditambang, kemudian fosfor kalau kena hujan itu kemudian fosfornya itu larut. Nah, fosfor itu bisa sebagai pupuk, kemudian bisa masuk ke dalam tanah, bisa juga hanyut ke laut. Nah, kalau hanyut ke laut biasanya itu digunakan oleh biota laut. Kalau ke tanah ya digunakan oleh makhluk hidup yang ada di darat. Oke, baik, kita lihat skemanya. Jadi untuk daur fosfor sebetulnya cukup sederhana skemanya. Cuman ada fosfor di dalam tubuh organisme, fosfor di dalam tanah, di air laut atau di air tawar, dan fosfor di dalam bebatuan. Jadi yang harus digarisbawahi di sini bahwa fosfor tidak pernah berada dalam bentuk gas. Jadi fosfor tidak akan kamu temukan di atmosfer. Karena fosfor itu bentuknya hanya larut atau cair dan padat. Larut itu biasanya cair itu larut dalam air laut atau air tawar atau kemungkinan juga larut bersama dengan tanah di dalam tanah. Kalau bentuk padat itu biasanya adalah berupa batuan. Oke, di sini fosfor jika sudah ada di dalam tubuh makhluk hidup, maka ketika makhluk hidup mati, fosfor itu akan mengalami dekomposisi atau diuraikan. Diuraikan di mana? Diuraikan kemudian misalkan hewan atau tumbuhan atau manusia itu mati, dikubur atau biasa aja dia mengalami pembusukan. Nah, fosfornya itu berarti akan ada di tanah. Kalau dekat laut ya akan masuk ke dalam air laut. Kalau ada di air tawar ya akan masuk di air tawar sehingga ada fosfor di sini. Kemudian setelah itu fosfor itu bisa mengalami dua jalan kalau sudah ada di dalam tanah, di air laut atau di air tawar. Yang pertama, fosfor itu bisa diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, masuk lagi nih ke dalam makhluk hidup. Mati lagi, diuraikan lagi, ada lagi di tanah, di air laut, di tawar. Kemudian masuk lagi ke dalam tumbuhan. Ini terus bolak-balik seperti ini. Nah, ada kemungkinan yang kedua yaitu fosfor yang ada di dalam tanah, air laut, atau air tawar ini ternyata mengendap, mengalami sedimentasi. Nah, pengendapan ini kalau bertahun-tahun, berjuta-juta tahun itu bisa membentuk batuan, sehingga ada fosfor di dalam bentuk batuan. Nah, batuan ini kalau kena air, kemudian karena cuaca terus-menerus terjadi pelapukan, maka batuan ini akan mengalami erosi. Lalu erosi itu kan terkikis bersama dengan air, lalu dia akan ada lagi fosfor di dalam tanah, air laut, dan air tawar. Jadi hanya seperti ini, daur fosfor itu cukup sederhana. Intinya fosfor ada di dalam tubuh manusia, fosfor ada di alam, dan fosfor ada dalam bentuk batuan. Sekali lagi, fosfor tidak terdapat dalam bentuk gas. Oke, lanjut dengan daur karbon. Nah, ini sebetulnya cukup sederhana. Asal kamu tahu peristiwa fotosintesis, maka kamu sudah hatam yang namanya daur karbon. Oke, kita lihat di sini prosesnya. Jadi, skema daur karbon. Pertama itu ada makhluk hidup autotrof.
Masih ingat ya autotrof ya? Autotrof artinya makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya, contohnya adalah tumbuhan. Oke, jadi makhluk hidup. Jadi di sini karbon itu dibentuk oleh tumbuhan. Dari mana dibentuknya? Dari CO2. CO2 nanti ini kan akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, nah akan dibentuk menjadi karbon di dalam tubuh tumbuhan. Kemudian karbon di dalam tubuh tumbuhan ini lalu akan mengalami fotosintesis. Jadi gini, karbonnya itu CO2 itu oleh tumbuhan digunakan untuk peristiwa fotosintesis. Peristiwa fotosintesis itu adalah pembentukan dari glukosa C6H12O6 dengan efek samping atau hasil sampingan berupa oksigen. Jadi oksigen itu bukan materi utama dari fotosintesis, tapi dia justru hanya produk sampingan. Tapi ternyata produk sampingan ini yang dibutuhkan sangat-sangat urgent dibutuhkan oleh terutama manusia ya gitu. Jadi sekali lagi karbon itu dimulai dari CO2 atau gas karbon dioksida yang biasa kita hasilkan bersama dengan uap air, kemudian dengan bantuan sinar matahari maka dibentuk glukosa atau C6H12O6 dengan produk sampingan oksigen. Lalu si glukosa ini kan ini ada di dalam tumbuhan. Tumbuhannya dimakan oleh makhluk hidup heterotrof, maka sekarang C-nya ini atau glukosa ini dalam bentuk C ya, C dalam bentuk glukosa ini ada di dalam tubuh makhluk hidup heterotrof. Lalu si makhluk hidup heterotrof ini mati, maka dia akan diuraikan. Nah, sekarang karbon ada di dalam tanah nih. Lalu karbon yang ada di dalam tanah ini kemudian akan kalau berjuta-juta tahun ditimbun itu akan menjadi bahan bakar minyak fosil atau tidak menjadi batu bara. Ketika ini bahan bakar minyak fosil batu bara itu kita gunakan, misalkan kamu pakai motor, pakai BBM dong. Nah, BBM yang digunakan itu kan akan dihasilkan karbon lagi. Nah, hasil pembakarannya ini baik fosil, BBM maupun batu bara, hasil pembakarannya itu berupa karbon, asap lah kamu mah ingatnya gitu. Jadi ini berupa karbon hasil pembakaran. Ini nanti yang karbon dioksida ini nanti yang akan kembali ke atmosfer dan dimanfaatkan lagi atau diserap lagi oleh tumbuhan. Balik lagi ke tumbuhan, digunakan lagi sampai sini balik lagi ke tumbuhan. Nah, tapi jalurnya selain dari melalui fosil ternyata bisa juga ketika karbon itu diuraikan dari tubuh makhluk hidup, kemudian karbon ada di dalam tanah, ini bisa langsung diserap oleh tumbuhan gitu. Jadi ini yang disebut dengan daur karbon atau kamu mengenalnya dengan peristiwa fotosintesis. Oke, yang terakhir adalah daur sulfur. Daur sulfur ini yang biasanya keluar di ujian adalah tentang hujan asam. Nah, hujan asam itu apa? Hujan asam itu adalah hujan yang kadar pH-nya kurang dari pokoknya sangat asam gitu, sangat asam sehingga saking asamnya itu dia bisa melarutkan logam. Nah, dari mana? Nah, dari mana si asamnya ini? Asamnya ini adalah dari sulfur yang kemudian akan bereaksi dengan H2O dan CO2 di udara sehingga dia akan membentuk H2SO4. Nah, inilah kemudian yang turun bersama dengan air hujan sehingga hujannya akan bersifat asam. Bayangkan logam saja larut, apalagi kalau kena oleh kulit kita. Maka ya kebayang logam larut apalagi kulit kita gitu. Jadi fenomena tentang daur sulfur yang biasanya diperhatikan itu adalah akibat dari sulfur yang berlebihan menyebabkan terjadinya hujan asam. Jadi kalau sulfurnya berlebihan di atmosfer ini pernah terjadi di Inggris pada saat revolusi industri. Jadi karena sulfur ini berasal bisa dari vulkano atau ya gunung berapi, bisa juga dari pabrik sulfur itu gitu akibat dari bahan bakar fosil ini jadi sulfur dioksida bentuknya. Ini kalau semuanya masuk ke atmosfer
kemudian turun hujan, terjadi tuh reaksi antara si sulfur dengan si air hujan. Nah, ini yang kemudian akan membentuk larutan air hujan yang asam karena mengandung H2SO4, asam kuat. Ini yang kemudian nanti akan melarutkan logam-logam yang ada di permukaan bumi. Gitu. Oke, baik, kita mulai dengan daur sulfur ini. Oke, sulfur digunakan oleh makhluk hidup dalam bentuk sulfat atau SO4. Ketika sulfur ini dalam bentuk SO4, maka ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Satu, sulfur ini akan diserap oleh tubuh organisme, dalam hal ini tumbuhan, gitu ya. Jadi akan masuk ke dalam tumbuhan, lalu masuk ke dalam rantai makanan. Dalam prosesnya disebutnya asimilasi atau penyerapan. Ini jika dalam kondisi ada oksigen. Tapi kalau sulfat di tanah atau di lingkungan, kemudian tidak ada oksigen, maka yang terjadi adalah reaksi anaerob. Reaksi anaerob ini dibantu oleh bakteri Resulfobrio. Ini akan membentuk gas sulfur dan sulfida. Nah, inilah gas sulfur dan sulfida ini yang akan menyebabkan hujan asam. Jadi hujan asam itu hujan yang pH-nya di bawah 5,6 gitu. Jadi kita berdoa supaya oksigennya banyak sehingga sulfat ini bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup masuk ke dalam rantai makanan. Nah, ketika sulfat ada di dalam tubuh makhluk hidup, ini ada dua kemungkinan juga. Yang pertama adalah ketika makhluk hidup itu mati, maka sulfat akan diuraikan. Nah, diuraikannya itu kalau dalam bentuk ada oksigen, maka si sulfat yang ada di dalam tanah ini akan kembali lagi ke dalam bentuk sulfat yang siap diserap lagi oleh makhluk hidup gitu. Jadi sulfat diserap makhluk hidup, digunakan di dalam metabolismenya, kemudian makhluk hidup itu mati, sulfatnya keluar ke dalam tanah, tapi kemudian akan siap lagi diserap oleh makhluk hidup. Ini jika ada oksigen. Tapi kalau sulfatnya itu ternyata makhluk hidup itu mati, kemudian sulfat itu masih ada di dalam tubuh makhluk hidup, atau sulfur ini masih ada di dalam tubuh makhluk hidup, dan kondisinya anaerob, yang terjadi adalah dekomposisi dalam keadaan anaerob. Ini juga akan menghasilkan gas sulfur dan sulfida. Si gas sulfur dan sulfida selain dari makhluk hidup dan sulfat ini juga ditambahin dari gunung berapi, hasil pembakaran industri hidrogen sulfida, maka yang terjadi atmosfer kita kelebihan sulfat sehingga atau kelebihan sulfur, sehingga jika ada hujan maka terbentuklah hujan asam. Tapi kalau tidak berlebih, ya misalkan ada di dalam di atmosfer itu ada sulfurnya gitu. Kalau tidak berlebih itu aman-aman saja karena nanti sulfur ini akan dioksidasi oleh bakteri sulfur. Si sulfida ini akan dioksidasi oleh bakteri sulfur menjadi sulfur, dan sulfur ini kemudian akan dioksidasi lagi menjadi sulfat gitu. Jadi sekali lagi di mana-mana juga tidak boleh berlebihan. Oke. Baik, itu saja pertemuan kita kali ini. Ini adalah materi terakhir dari bab 9 tentang ekologi. Jadi untuk materi selanjutnya, pertemuan terakhir kita untuk semester ini, semoga ini adalah nanti ke depan itu, minggu depan itu adalah pertemuan terakhir di kelas 1. Karena bulan Juni kita akan menghadapi PAT atau ujian kenaikan kelas, sehingga kalian akan diuji tentang materi-materi semester 2 ini. Dari MKKS ada pesan bahwa materi yang akan diujikan berhubung dengan kondisi COVID ini, jadi materi dititik beratkan pada materi-materi awal semester 2. Jadi mungkin nanti akan dimulai dari jamur. Nah, itu jamur, kemudian plantae, animalia. Nah, itu akan lebih banyak di sana porsinya gitu, karena kalau yang bagian akhir seperti ekologi dan nanti
minggu depan itu kita akan bicara tentang lingkungan, itu bersifat daring sehingga porsinya akan lebih sedikit. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bisa difahami. Setelah ini silahkan kalian buka Google Form untuk mengisi tes supaya saya tahu sampai di mana pemahaman kalian, dan itu sekaligus akan digunakan nilainya untuk nilai harian kalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.